Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimatu sholihin ila yaumiddin. Nama ba'du. Sobat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam naungan ridho rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah. Pada murojaah yang ke-19, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tasinga ngasyara. Ngan Abil Abbas ngabdillah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in ayyam fa'uka illa bisyai' qad katabahu Allah ta'ala laka wa in istama'un ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruk illa bisyai'in qad katabahu Allah ta'ala 'alaika rufingatil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala keberadaan saya di belakangnya Kanjeng Nabi. Di suatu hari Rasulullah berkata, "Ya gulam, sungguhnya saya memberitahu kepada kamu beberapa kalimat. Jagalah, maka Allah akan menjaga kamu." Yang pertama adalah ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan menemukannya dalam kesungguh-sungguhan kamu. Idza sa'alta fas'alillah, tatkala kamu meminta-mintalah pada Allah. Tatkala kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya seluruh umat seandainya berkumpul menjadi satu untuk memberikan kemanfaatan atas segala sesuatu kepada kamu, maka kemanfaatan tersebut adalah sudah dipastikan oleh Allah atas diri kamu. Artinya tidak ada satupun umat ataupun makhluk yang bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun pada kamu. Demikian lamun toh seandainya seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk membahayakan kepada kamu, maka tidak akan jatuhlah bahaya itu kepada kamu. Artinya juga tidaklah ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemadharatan. Allah lah yang sudah memastikannya atas diri kamu. Pena sudah diangkat dan tinta itu sudah mengering di atas suhuf ataupun di kertasnya itu sudah mengering. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini salah satu kalimat-kalimat yang metode pandang pola kita itu secara teknis syar'iyah ataupun secara teknis ta'rifiyah kepada tahqiqiyah. Jagalah kalimat-kalimat tersebut, maka Allah akan menjaganya. Dan jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, maka kamu akan menemukan apa yang kamu jihadkan ataupun hadapi. Apa yang dihadapi, Allah akan ada di depan kamu. Mintalah pada Allah segala sesuatunya. Akan kita bicarakan melalui metode takrif saja. Jagalah Allah. Dalam artian di sini
kita ke titik ta'rif. Lebih melihat kepada menjaga apanya, bukannya Allah yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga Allah. Allah membuat seisinya itu buat manusia. Allah membuat siang dan malam itu untuk manusia. Sampai juga inna rahmati mirahmatillahi ta'ala ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah menciptakan siang dan malam itu untuk kalian semua ya manusia. Carilah dari 24 jam itu anugerah Allah untuk alat bersyukur. Sampai juga Allah ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka fi bi amrihi litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sampai Allah itu mentaskhir, melurutakan lautan samudra. Sebenarnya lautan samudra itu sangat misteri, sangat dahsyat. Kita lempar kayu pasti dikembalikan, kita lempar kotoran pasti dikembalikan. Laut itu mau dilempar apa dikembalikan. Tapi kalau manusia, umpamanya ini batang kayu kita lempar, pasti akan dipulangkan ke tepian. Tapi ini batang kayu, taruhlah lempar ke tengah, taruhlah satu orang, tidak akan dilempar sampai ke tepian. Artinya lautan beserta isinya litabtaghu min fadli itu sudah ditaskhir duluan oleh Allah. Lautan itu dilulutkan oleh Allah kepada manusia, dan ambillah apa yang ada di lautan tersebut, la'allakum tashkurun. Nah, ini menjaga untuk selalu sadar pada posisi memakai itu lebih mudah, karena yang dipakai itu tidak akan pernah habis. Dibandingkan kita itu mencari apa yang sudah diberikan oleh Allah pada kita, pakailah, itu tidak akan pernah habis. Pakailah, karena memakai itu lebih mudah dibandingkan kita mencari. Tangan sudah ada, pakailah. Ini namanya metode syukur. Kita sadar ini dari Allah, lalu kita pakai. Setelah kita pakai, diekstrak semuanya, keluarlah lazidannakum temenanan, maka akan bertambah. Kita untuk menghabiskan uang 500.000 itu 1 jam bisa, tapi mencari uang 100.000 seharian jadi lebih sulit mencari dibandingkan memakai. Pakailah yang sudah dari Allah dan sadar bahwasanya itu dari Allah, maka alat-alat yang kayak gini ini metode praktis. Apa yang tidak buat manusia, coba apa. Makanya ada yang sangat marah. Nah, ini metode menjaga. Berarti apa? Bukan mengolah teknisnya, melainkan mengolah rasanya. Rasanya di situ, oh iya, maka akan dijaga oleh sang empunya. Itu. Jadi tatkala mintalah pertolongan hanya pada Allah. Karena meminta ke selain Allah akan dibukakan 70 pintu kemiskinan. Artinya kebahayaan. Seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kemanfaatan tidak akan bisa. Seluruh umat, bukan masalah manusia saja, ingin membahayakan tidak akan. Jadi selama ini pimpinan kami meminta izin untuk menggoda masjid itu adalah menuju kehancuran kami. Itu tidak sesuai. Kayak gini gimana? Itu sudah jelas. Saya tidak suka kata-kata itu. Pimpinan Anda, ya, si iblis, ya, ditugasi apa? Tidak ada tugas. Tidak ada, tapi diberi izin meminta. Kayak gini ya, pimpinan kamu itu meminta. Iya. Kalau kami tidak pernah meminta, tapi diberi. Anda meminta, terus diberi izin. Kami tidak pernah meminta, maka diberi. Buat apa manusia diciptakan kalau tidak meminta kepada Tuhannya? Tugas Anda adalah meminta, kan? Iya, manusia juga diciptakan juga akan meminta.
Kami sholat, kami makan, minum, mengelola. Tidak pernah saya minta nafas. Tidak pernah saya minta. Bergerak saya tidak pernah minta. Tapi diberi. Itu pengelolaan namanya. Pertanyaan kamu bisa jawab. Saya tidak akan menjawab pertanyaan manusia. Itulah kamu. Ketidakbisaannya. Ya kan? Ketidakbisaan bangsa kamu kayak gitu. Bisa apa coba? Bisa segalanya. Karena izin itu. Karena izin itu cuman minta kan? Minta. Kalau tidak diminta. Tidak akan diberi. Berarti tugas Anda adalah tugas dari iblis kan? Ya. Iblis sendiri tidak diperintahkan oleh Allah untuk kayak gitu. Jadi tugas Anda itu cukup dari iblis. Paham? Tidak. Oh tidak paham. Tidak akan paham. Jangan pernah paham. Tidak akan paham itu. Tidak, jangan pernah paham. Ayo. Jangan pernah paham. Dan kami tidak akan memahami itu. Jangan pernah paham. Dan tidak akan paham. Dan tidak akan pernah paham. Ya. Karena itu sudah perintah. Minta sudah dikasih sudah. Itu Kami bekerja setiap hari, bukan setiap kami bekerja. Tidak ada batasannya, tidak ada yang menghalangi. Itu kami. Ya silakan memang izin bebas. Bebas semuanya. Tapi kan kebebasan tidak pernah kepahaman. Ya kayak gitu. Hanya Anda itu tugas dari pimpinan Anda. Ya. Pimpinan Anda adalah meminta. Tapi kan dikasih. Meminta untuk menggelincirkan manusia. Ya. Mengikuti ajaran kami. Itu bukan artinya bukan tugas. Itu bukan pemberian, tapi karena dimintanya, karena Allah itu berarti sayangnya Tuhan kepada kami ciptaannya. Itu termasuk. Anda paham kalau Allah itu pemberi? Paham. Itu pemberian termasuk pemberian. Diberi satu kamu. Iya. Hanya satu kok. Hanya satu kan? Tapi manusia diberi banyak tidak akan mampu itu. Kami satu juga tidak terlalu kuat. Satu kan? Lah kami untuk apa semua ini kalau bukan untuk manusia? Ya buat kami juga. Anda kan minta satu kan? Diberi kan? Diberi izin. Berarti kan kalau izin itu banyak. Kalau izin itu wilayahnya secuilannya di ujung sini. Kata-kata izin itu bisa melebar ke semuanya. Coba Anda bisa enggak masuk ke wilayah izin? Ini orang bersyukur, bisa masuk enggak? Tidak. Ya itu wilayah izin itu hanya secuil, hanya tinta goretan merah saja, sementara lebar hanya goretan merah. Itulah izin. Ada wilayah dan banyak wilayah yang tidak diizini untuk Anda masuk. Iya kan? Ya. Ada orang syukur. Menjaga kesyukuran, perasaan itu kurang apa? Hanya kurang satu, yang 9 bisa hilang. Dikasih banyak sekali nikmat. Banyak sekali nikmat. Hanya satu kekurangan adalah subhanallah. Maha suci Allah, yang sempurna cuman Allah. Kami hanya satu. Tapi Anda hanya memfokuskan kepada manusia supaya satu ini, supaya sangat dipandang sehingga 9 ini hilang. Itu tugas kamu. Iya. Jadi tidak usah marah, santai saja. Dan satu itu akan menghilangkan daripada 99 keistimewaan manusia itu. Ya, jangan marah makanya. Ya, kami akan marah ketika Anda menghina izin itu ya. Luasnya luar biasa itu dikecilkan segitu akan dia marah. Anda marah ya? Ya marah. Karena Anda marah, maka bekerja dengan marah. Itu kan hanya tidak, memang kami sifatnya marah. Ya dah, kalau kamu marah silakan marah. Sekarang kayak gini. Yang satu Anda masuki. Kita manusia ya. Semuanya buat manusia lah ya intinya. Bukan buat manusia kami juga. Anda berani masuk ke lautan? Tidak. Ya karena tidak untuk Anda. Paham? Tapi dari lautan itu kami bisa masuk untuk menggoda manusia agar mengambil keserakahan itu sendiri. Nah, ya kan sifat kamu kan? Iya, masuk ke situ. Nah, sifat kamu begitu luasnya kan? Ya. Jadi Anda jangan mengatakan segini. Serakah sifat kamu kan? Iya. Nah, itu kamu hanya musuh kepada wilayah kamu. Ya tidak. Itu termasuk wilayah manusia juga. Anda jangan mengingkari sebagai manusia. Ini bikin benar-benar marah ini.
Kamu marah ya. Serakah sifat kamu. Saya marah, kamu tertawa menghidangkan yang luar biasa bagi bangsa kami. Jadi kamu hanya bisa masuk ke wilayah kamu. Ya, Manusia bisa masuk ke wilayah kamu. tidak akan mungkin mampu. Nah, serakah kan, ya udah, manusia tidak akan mampu serakah, oke? Serakah harus. Tamak harus. Katanya tidak bisa. Jangan sampai tamak, jangan sampai rakus. itu karena wilayah kami. Jadi itu wilayah kamu kan? Tapi kami manusia harus mempunyai sifat itu. Berarti manusia bisa A, B, C, D, F, G. Hah? Itu karena kami. Ya karena kamu kan? Iya. Nah, karena kamu itu cuma dibolehkan ke kayak gitu. Izin. Manusia serakah juga izin. Manusia yang rakus itu keizinannya. Tapi tatkala setelah rakus hanya mengenal izinnya, terus kami ke wilayah ini Anda tidak bisa masuk kan? Tidak. Ya makanya hanya di wilayah izin saja lah ya. Ya. Dalam poinnya Anda iblis dan anak buahnya di wilayah izin, bukan di wilayah. Tapi izin itu luar biasa. Ini lebar ya. Ya. Banget ini lebar. Biasanya ada zona larangan. Ini Ya, ada zona larangan. Zona larangan adalah Anda. Ini yang berlebar-lebar. Ini zona larangan Anda ke sana. Ini zona kamu, kami dilarang untuk masuk ke zona kamu. Tapi kamu bisa ini kamu di zona ini yang lebih lebar ini, kamu tidak bisa. Tapi kami tetap berusaha. Yang jelas setahu kita, izin itu hanya batasan. Anda tidak mengaku izin itu sendiri yang luar biasa lebarnya. Izin itu batasan, ada batasannya. Ini ada kedaluarsanya, ada expirednya, ada kedaluarsa lah intinya kan harus pakai izin daur ulang ataupun perpanjangan lagi kan. Mana surat izinnya? Ya di pimpinan kami ya, surat izin. Ya pimpinan kami sudah diberi izin. Kita buktikan surat izin Anda mana? Ya di pimpinan kami. Nggak megang kan? Nggak. Kami manusia dapat surat. Mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itulah. Mana iblis sana, mana iblis sana apa Tuhan itu sama. Mana iblis sana apa Tuhan anak? Ini suratnya. Ini batu ada di surat ini. Sama. Ini. Ini. Mana surat izin kamu? Batu ada apa di sana sama. Batu ada tuh ada di sana. Nggak ada. Ada. Itu izin di sana. Sama kan? Iya kan? Sama itu. Batu ada di sana. Berarti izin ada batasannya. Bisa betul. Ya itu dia kan itu. Dia kan ada batasnya kan. Ada perpanjangannya enggak? Kalau ada batas kok enggak ada perpanjangan izin, ya cuma segitu. Wilayah yang sangat luas ini enggak bisa Anda masuk ke wilayah yang sini. Namanya izin itu enggak semuanya. Perizinan itu hanya sekelumit saja. Dan saya tidak mau tahu urusan izin sekelumit saja. Tapi yang jelas izin itu luar biasa bagi kami. Sudah selesai. Ya cuman izin itu ya segitu selesai. Enggak, iya.